Halo guys, balik lagi sama gue Yoshiolo aka Yoshiawan. Dan untuk hari ini gue lagi mau bikin vlog. Nah, kebetulan juga gue lagi mau ngasih kalian update juga nih terhadap ya karir konten kreator gue lah gitu ya. Gue lagi ada banyak banget kerjaan asli, kerjaan di luar konten kreator. Jadi gak banyak waktu untuk membuat video. Bahkan gue gak punya kamera sekarang ini. Kalau misalnya lo mau lihat, ini kamera yang gue pakai sekarang itu adalah Action 5 Pro gue yang harusnya ini pakai buat daily vlog di saat gue bepergian atau motovlog. Harusnya kalau misalnya di rumah nih gue pakainya kamera mirrorless yang sampai sekarang pun gue belum beli gitu ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kamar gue udah berubah banget dari semenjak tahun 2023 ke bawah lah. Karena dulu kan kalau lo ingat kan di sini kayak ada rak, ada poster gitu-gitu kan dulu. Komputer di sini, kalau misalnya benar-benar awal banget gue nge-YouTube tuh, gue ada meja belajar gede banget di sini, bukan meja komputer lah. Jadi kayak membentuk L gini, masih ada sisanya nih, lo bisa lihat kan? Ya kayak dari sini set begini. Ini gue bikin hunting fake pertama kali di sini nih. Abis itu gue ganti sama yang lebih kecil nih, kayak dari IKEA gini dash warna putih. Ini berantakan banget ini karena gue lagi beresin. Waktu itu di sini, habis itu gue pindah lagi ke sana, bocor atapnya, akhirnya gue geser ke sini. Nah, ini sekaligus juga setelah gue lepas poster ini harus gue cat ulang, harus gue kerok, harus gue cat ulang. Pokoknya ini benar-benar mau gue renovasi. Gue juga udah beli kayak bukan lemar ya. Gue pokoknya banyak lah yang gue udah konsepin nih kamar jadi home studio lagi. Dan gue nggak sabar sih, karena nanti itu benar-benar kayak ada rak yang bagus banget yang bisa kelihatan dari sini. Pokoknya cakep banget deh. Nanti tuh konsepnya ini kayak jadi corner gitu, yang nanti dimana tuh bakal ada karpet di sini. Terus nanti ada rak-rak isinya tuh adalah barang-barang gitu. Lighting juga udah oke semua. Pokoknya bagus banget nanti deh. Nah, gue nggak sabar banget. Nah, anyway, di sini tempat tidur gue. Ya, tempat tidur gue tuh adalah sofa bed, guys. Lo bayangin, dulu gue punya tempat tidur gede banget, tapi sekarang gue jadi pakai sofa bed. Tapi nggak apa-apa, karena nantinya gue pasti bakal pakai tempat tidur yang beneran. Nanti gue rencananya bakal bikin tempat tidur yang bisa ditarik dari atas ke bawah gitu, biar gue nge-save space. Jadi gue ada banyak ruang untuk bergerak gitu loh. Karena gue pengennya tuh bagian sini tuh bener-bener kosong. Jadi kalau misalnya teman-teman gue datang atau siapa gue undang podcast siapa datang, itu lebih gampang gitu. Ini juga gue baru masukin barang-barang. Ini cuman kayak 10% dari barang gue. Jadi dulunya kan ini kamar udah dikosongin sebenarnya. Itu udah gue taruh di bawah. Itu hampir ada, mungkin ada kali 20 kontainer tuh ada lah. 20 kontainer tuh ada isinya sepatu-sepatu gue, jaket-jaket gue, barang-barang gue, mainan gue, pokoknya banyak banget lah. Dan di sini adalah sisa-sisanya. Nanti gue mau masukin ini, kayaknya nggak bakal gue masukin ke kotak karena capek banget. Ini ada joran-joran gue, baju-baju ini bakal gue masukin semua nih. Ini jaket-jaket gue udah sampai udah nggak muat anjing. Ini kayak baju-baju vintage gue, anjing ada berapa? Ada ratusan kali ya. Sini juga jaket-jaket gue lagi, ini juga rusak nih. Ini nanti harus gue benerin juga. Jadi bener-bener ini kamar bener-bener gue rombak untuk ya dibilang renov aja lah ya. Karena lantainya sih masih pakai yang sama, karena ya gue nggak terlalu butuh lantai yang berbeda juga anyway. Anyway, itu sedikit update tentang kamar gue. Nah, ini gue lagi mau ke Blok M nih. Gue lagi mau ke Blok M, ketemu 2 orang. Pertama tuh adalah Rizal dari Get Weird Lab. Gue mau ngebahas baju sama dia karena ada beberapa barang yang mau gue rilis bareng dia nih. Namanya pokoknya kaos vintage gitu lah. Nanti kalian pasti cek. Gue bakal ketemu temen gue juga namanya Zul. Dia bisnis sama gue jam tangan. Sama Dimas adalah temen gue yang dimana gue lagi mau bikin bisnis otomotif sama dia. So, see you guys. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Ini jujur aja muka gue bener-bener kering banget. Gue harus ke dokter kayaknya. Ya, jadi ternyata gue baru tahu kalau ternyata mandi air panas tuh tidak baik ya guys ya. Jadi gue lagi mencoba untuk biasain pakai air dingin. Ya, ini gitulah. Oke, kita ke Blok M. Let's go.
Katanya belum nyampe sampai sekarang nih anjing. Harusnya di jam 5 tuh udah nyampe, tapi ya nggak tahu mungkin macet di mana kali ya. Ini gue baru pertama kali minum kopi di Filosofi Kopi, dan gue nggak tahu di sini tuh kopinya enak atau enggak, karena gue juga nggak terlalu suka kopi sebenarnya. Jadi gue kesini memang karena itu aja. Karena gue lagi pakai Seiko Prospect SBDC 031 atau ini ya SBDC 031 atau nggak SBDC 001. Pakai Nito strap, cakep. Si kontol baru datang anjing, goblok, tolol. Lu sebenernya baru pesen kan tadi kan? Kagak. Tadi screenshot lu ngedit doang kan anjing kan? Kagak anjing. Kartek Baru gue pesen anjing. kontol lu. Karena gue tahu lu pasti lama anjing. Apa kan gue Nah, lu bilang? kan kadang-kadang ngomong gitu. Gue lagi pesen Gojek, pertama bohong anjing. Itu gue lagi beneran pesen anjing. Jadi hari ini mau kemana nih bang? Ya, jadi biasalah gue minta dikit sama fans gue. Oh ya, oke. Ayo kita jalan keluar. Coba kita lihat ada berapa orang yang minta foto ke lu. Lu tau kan gue coba. Mana anjing? Ya duduk aja serah. Dah. Ada orang nggak sih? Nggak ada. Curang anjing. Ini free buat kita karena lu. Karena lu pakai free. Jam-jam klasik Jepang. Ya ini klasik Jepang. Masuk radar nggak? Nggak tahu gue Seiko sama Casio. Ini sini Credo, ini Seiko. Iya gue nggak main itu. Nggak kasta tertinggi ya dia sih. Dia tuh lebih ke collab. Oke guys, jadi ini adalah hari setelahnya. Kemarin mau tau nggak kenapa gue nggak ketemu sama Rizal? Rizal kecelakaan anjing. Lo bayangin, ditabrak sama Gojek. Gojeknya ditabrak. Gitu. Ini gue lagi sama Zul sama Bastian. Ini gue lagi bawa jam tangan di sini. Ini gold semua, ini solid gold. Sama sekarang ini apa nih? Nah itu kabocon crown. Crown. Kabocon Dayo. Ini nih, semua itu all gold ini. Semua yang masuk. Nah, kita buka ya. Diamond. Kita buka di sini. Lu lihat tuh. Nih, lo mau lihat yang lain nggak? Anjing. Range-nya, aku pecah. Kenapa nih? Itu kan yang punya gua. Nih, Yang full box. Ini banyak. murah-murah ini. Lo kalau yang kayak gini nih, kayak 1 jutaan, sejutaan. Ini juga sejutaan. Ya ini 2 juta lah gue ini. Itu Landy bukan sih gini? Landy, Iya, Landy, Landy. Landy gue nih. Kadet Seiko. Oh, kadet tuh TikToknya. Kadet. Ya kadet itu jam tangan Seiko juga. Seiko kadet. Itu Oke, guys. apa namanya? Masih harus diperbaiki soalnya ini. Kita buka. Itu kalau ditarik semua. Oh, sopor. Iya. Wah, masya Allah. Itu 1,5. Murah banget. 1,5. Ini buat yang cewek nih. Jadi ini jam-jamnya kebetulan butuh diganti baterai ya. Baterai. Otomatis nih berarti. Nah, itu baterai. Soalnya kemarin Mati sih berarti. Kalau otomatis yang kayak gini, Ini mati berarti. itu mati. Itu makanya crown kan nah, crown ini bisa kalau diangkat lihat nih, pasti ini ketika ada mati, kan? Seiko. Nah, makanya. Ini ada Seiko juga nih, rata-rata Seiko yang kayak gini tuh disukain banget sama cewek karena model-model kayak bracelet yang begini yang kecil-kecil gitu. Lebih gila. Cakep ya. Dan ini tuh memang lagi kita mau benerin dulu. Ada yang mau kita replating, ada yang mau kita ganti baterai, ada yang mau kita ganti kaca biar udah bagus lah di saat kalau misalnya kita mau jual ke customer tuh udah bagus semua. Ini kayak gini-gini nih kayak jam tangan buat cewek ini tuh pada yang suka cuy. Dan harganya tuh nggak mahal. Kayak gini-ginian tuh mungkin kalian kira kan jam tangan tuh kan kayak mahal kan. Tapi sebenarnya kalau buat jam tangan kayak gini-gini tuh harganya cuma 1 sampai 2 jutaan aja. Dan itu bervariasi gitu loh. Dan banyak pilihannya gitu. Dan menurut gue sih itu bisa jadi alternatif juga buat kalian yang mungkin kalian pengen jam tangan yang mewah tapi dengan harga yang affordable, ya ambil kayak gini-ginian sih. Jam tangan vintage. Dan tentunya jam tangan vintage itu ada historinya ya kan. Gitu sih. Semuanya. Tapi gara-gara Ini juga ada Seiko yang lumayan keren nih. gue yang lebih bagus Ini kayak Seiko mata gitu ya kan. Keren banget ini cuy. Kayak half moon sih. Tuh. Udah gua nih. udah keren kan. Iya ini udah. Tinggal ganti kaca doang nih. Oris. Karena kacanya tuh diganti. Ini perpetual nggak sih jatuhnya? Nah, Nggak ya? itu Apa? GMT. GMT. Nggak tahu. Ini sih cakep sih. Ini kotak gue ya.
Kayak juga nih. Model-model kayak Dumon sama Cartier Santos. Nyala tuh. Tinggal gue ganti aja nih. Ini kalau gue Nah, habis ini kita lagi mau nge-replace baterai. Nanti gue bakal lanjut lagi di sana, oke? kecuali kalau gini-gini. Reverso mana cuy? Reverso. Nah, ini gue juga ngejual jam tangan yang bisa lu balik nih. Ini adalah Speck & Son. Ini adalah homage-nya GLC Reverso. Nah ini nih gue jual di akun Instagram Walk with the Legacy. Harganya ini kisaran ya 4,5 juta lah, 4,5 juta, dan ini bisa lo flip gitu loh. Buka gini kan. Set begini, set begini. Nah, jadi bisa jadi gelang kayak gini, bisa dibalikin lagi, set gini. Nah, Baru udah profit. banget. gitu. Cakep banget sih nih. Enggak, emang lu apain sih jam lu? Kagak gue buka, gue nggak ngerti men. Ini yang ini sangat tipis nih. Nih, celahnya dikit banget. Pokoknya di antara ini semua pasti salah satu ada celah gitu. Iya gue itu kan Ini rapat ya kan, rapat nih, cari celahnya. Nah, di sini nih tipis banget. Nih, Aneh tuh. punyanya Harus pakai yang tajam nih. Iya, ini harus tajam gini nih. Nih. Tuh, cara pegangnya ya. Tuh. Tuh. Oke. Anu kan? congkel. Bisa kan? Bisa. Ya udah. Nih, lu ganti sendiri. Udah itu gue nggak punya baterainya om. Gede Ini banget kan gede. 916 baterainya. Tapi dengan catatan hati-hati, harus kita ketokan harus apa namanya? Iya makanya Harus kalau gue feeling. ketok tuh Ini lihat nih, depannya sealnya kena 10 loh ini. 10 selesai. Ini baterai 1120 langka nih baterai ini. Kan baterai gede-gede Iya. nggak punya. 1120. Saya masih punya stok deh. Emang itu udah langka tuh baterai itu khusus. Nah ini di bawah baterai ini bersihin, ya kan? Nih bateraiin. Nah, oke. Ini kalau udah kelamaan kering, nih jam nih pasti ada di laci lama nih. Nah ini was bensin kan? Nih, pakai ujung tisu nih. Dia pada belajar di rumah dah. Tuh. Nih was bensin ya, minyak nih. Tuh. Bersihin. Nih di sini pertama ini as nih. Nih, jangan colek yang merah, jangan sepul itu. Nih bersihin. Oke, hilangin lembab. Nah ini bekas baterai terutama. Oh, ya kan? Nih, lu harus punya ginian juga. Iya itu. Nih plastik ini suka terbang kalau ditiup, tekan. Nih, Ini ujungnya mana kan harusnya ada panjangnya. apa itu? Batangan yang di ini ya. Konektor ini. Ini. Nih, Oh iya kecil gitu. tuh. Nih gini ya. Ini buat kamera yang panjang. No. Tiupin jadi ada bekas-bekas kotoran masuk hilang. Udah cukup. Pasang baterai. Nah baterai nggak punya tuh. Aneh nggak punya baterai. Itu lu ngerti gak sih? Aneh nggak punya baterainya tuh. Harus bisa itu. Usahakan alat congkel yang buat rapat-rapat. Vicky gue suruh gue ajarin cara ini baterai kan. Dia ke rumah pasang baterai bayar. Apa? Gocap ganti baterai. Itu lu sama aja lu. Gue gocap. Ya guys, jadi gue lagi ada di Blok M. Kita lagi nge-service jam yang tadi. Ada banyak yang mau dibenerin kan? Ini ada Aureol, ada Aureol lagi, terus juga ada Bulova, sama ada Seiko. Ini Seiko Cadet. Jadi ini mau kita benerin dulu semuanya. Gitu. Landy mana ya? Apa Zul? Oh di lo. Ini buat yang cewek-cewek. Ini juga harus ganti kaca nih, ganti kaca hancur. Nah, ini adalah jam gue nih guys. Ini udah salah satu jam kesayangan gue. Ini adalah Oris GMT. Dan kalau kalian lihat tuh dialnya tuh dia warna biru gitu. Makanya gue samain sama namanya? Sama apa nih? Sama strapnya. Ini salah satu hal yang gue nggak suka sama DJI Action 5 Pro. Ya, dia nggak bisa fokus, jadi nggak bisa kelihatan nih kayak dari deket gini ya. Bahkan kayak kalau misalkan pakai ngezoom aja tuh juga tetap nggak kelihatan. Kayak bisa deh.
pakai digital zoom nih kayak gini. Nah, itu pun juga masih nggak terlalu jelas kan kata tulisan Orisnya ya. Gitu lah. Jadi kita balikin aja deh. Ya, tapi ini maksudnya kalau misalnya pakai kamera kayak gini tuh bisa kelihatan, bisa dibawa kemana-mana kan gampang gitu ya, kecil gitu. Son bro, available on Wakuto Legacy. Nih, masih baru banget ya. Brand new. Mau dicopot nggak? Mau usah. Copot aja. Oke, mau move through. Kita lihat. Set. Masih fresh. Puterin. Iya kan? Ih, reverso. Belakangnya masih semua masih solid. Oke, jadi sekarang gue lagi di rumahnya Zizul dan sekarang ini gue lagi mau unboxing jam tangan. Nih ya. Ini kotak hampir anjing berat banget. Siap-siap nih anjing. Coba mainkan. Siap. Ya. Apa isi ini? Oh, anjing. Apa Ini dia, bos. Ini apa ya? Fucking half moon, bos. Anjing. Gila. Masih belum sampai situ, lihat dong sini dong. Lihat di sini dong. Belum sampai situ ya. Ada apa di sini ya? Buka. Apa sih di sini? Buka. Oh, anjing. Ya, Ada jatuh. Sampai jatuh. Oh, ada yang lepas nih. Wih. Oh, lepas ini. Ya, mantap nih. Oke, itu ntar kita ganti strap yang bagus. Ini ada Citizen Lamer yang tank juga, ini cukup langka nih, langka banget nih. Lamer tank, ntar kita ganti strap yang bagus. Ini juga ada Seiko, ini juga. Ini namanya Seiko apa ya, lupa gua. Tapi dari Seiko. Ini juga apa namanya? Yang Pro A ya? Atau apa sih namanya? Ya, ini dari Seiko juga nih, lupa gua tuh. Itu kita ada 2 ya, satu lagi. Satu lagi belum, berarti belum masuk. Dan ada Ada 2, kita ada 2. kita ada 2. Satu lagi mana nih? Kalau nggak ada di sini berarti di paket satu lagi berarti. Ada satu lagi. Iya, kayak satu lagi deh. Iya. Ini brand Seiko ya guys ini. Yoi. Ini Seiko. Dari Seiko. Ini juga ada yang suka tank Roman Index. Wah, top. Yoi, Cakep banget. ya. Ini Babe. Tahu banget, ini link masih full banget, full link nih tuh. Masih panjang, untuk lo yang berat 100 kilo juga bisa pakai. Ini lucu banget sih, parah. Iya. Kacau men, ketupat. Ini ada Neuver by Citizen. Itu apa Eli ya? Seiko juga nih. Oh itu Seiko. Ada 2 tuh kita. Ada juga yang brand Eli. Iya. Ini Seiko. Cakep-cakep ya. Masih mantap semua. Ini sih. Bagus banget. Kenapa bos? Ini Seiko Superior. Lu nggak tahu Seiko Superior? Ini guys, Wakuto nggak akan jual jam KW. Lihat nih. Lu lihat nih. Oh. Ini jam KW nggak boleh ada di Wakuto Legacy. Oke, kita salah beli dan ini akan kita banting. Dah. Banting. Oke. Ini KW 100% KW. No KW-KW di Wakuto Legacy. Oke. Udah hancur. Hancur anjing. Udah hancur tuh. Dah. Anjing. Oke. Guys, ini kita lagi sortir barang. Ini lagi gua cek nih mana yang baterainya habis. So ya, ini kita lagi lanjut dulu. Oke, ini gua udah sampai rumah dan lo tau kan kalau gue tuh udah lumayan lama banget gak bikin video di YouTube gitu ya. Untuk yang memang gue kayak nge-shoot di rumah gitu, karena gue malah cuma nge-shoot kayak vlog gitu, vlog di saat gue lagi pergi. Dan ini
ada sepatu Kenki yang belum gue unboxing sampai sekarang, lo mau tahu sih. Dan ini semuanya kayak Kenki collab semua deh. Ini ada yang Against collab sama Against Lab, ada yang Staple, sama yang Rotape Riot. Coba kita iseng buka-buka dikit kali ya. Oke, nah ini ada 3 sepatu Kenki, sekaligus juga ini ada sendal dari Unert. Dia bisa dibilang sih kayak ya inilah mirip-mirip kayak Yeezy Slides, dan ini kayak kompetitornya Porto X. Tapi surprisingly ini jauh lebih enak. Entah kenapa ya, mungkin karena beda construction, beda material, beda produksian dan lain-lain. Gue sih lebih suka ini ya dibandingkan Porto ya, setelah gue coba pakai ya. Ya jadi kalau secara bentuk sih memang ya menurut gue sih oke ya. Dan ini untuk daily usage tuh juga cocok lah gitu kan, warna dan bentuknya gitu. Ini harganya murah kok, kemarin cuman kayak 300, gue lupa ya 200 ribu sama 300 ribuan. Nah ini gue pakai size 42, 43 karena ini kayak lumayan gede gitu. Nah anyway, untuk yang sepatunya nih nanti gue mungkin bakal bikin video terpisah secara detailnya. Tapi kita mulai dari kiri ya. Ini ada yang Against Lab Kenki. Tuh ya. Kita coba lihat nih, warna pink ya. Cakep banget sih. Gue suka banget dari siluet Kenki Kitadake itu, gue udah suka banget dari dulu. Kayak menurut gue dari bentukan itu rugged banget, dan ya memang penggabungan ya antara sport shoes dan juga sepatu-sepatu kayak trail gitu, trail running shoes gitu. Dan kalau kalian lihat nih, perpaduan warnanya juga masih oke lah. Untuk pinknya tuh juga nggak terlalu feminim amat kalau gua rasa ya, karena ada coklatnya dan juga gumsole-nya tuh menambah kesan ya sedikit-sedikit maskulin lah. Dan ini menurut gue sih cocok banget buat dipakai sama cowok ya dibandingkan cewek. Dan juga pinknya tuh juga agak dark pink gitu loh, kayak magenta tapi yang udah agak mati gitu, yang udah agak sedikit gelap. Terus di ini tengah ada lace lock juga nih, keren. So ya ini yang pertama. Terus yang kedua adalah Kenki sama Staple. Ini beda siluet ya, kalian bisa sendiri. Kalau yang ini Kitadake, kalau yang ini setahu gue tuh yang apa ya namanya ini ya? Nah apa sih ini? Namanya apa ini ya? Gue jujur karena memang gue nggak suka yang model ini sih. Gue lebih suka yang Kitadake, makanya gue nggak tahu yang ini. Ini setahu gue tuh siluet yang dipakai sama kolaborasi sama Aditya Logi nggak sih? Tapi kalau kalian lihat tuh secara warna, gue sih lebih suka yang ini ya dibandingkan yang ini ya. Dan juga memang secara siluet gue lebih suka yang ini. Kalau yang ini tuh terlalu sporty aja sih kalau menurut gue ya. Kalau ini kan masih kayak agak lebih kasual, masih agak ada kesan timeless-nya lah ibaratnya gitu. Kalau ini kayak agak terlalu modern sih kalau kata gue ya. Oke, terus yang terakhir nih adalah yang Kenki Rotape Riot. Ini udah lumayan lama sebenarnya, sini kayak hampir kayak tahun lalu deh. Tapi gue baru gue unboxing sekarang karena ya gue baru tahu kalau gue dapet ini. Jujur, gue ngecek di bawah kan, terus tiba-tiba ini kayak ini kok ada sepatu, ada box Kenki kan. Ternyata ini belum gue unboxing dari jauh-jauh hari. Lumayan lama banget cuy. Ya jadi kalau yang ini entah kenapa ya, gue ngelihat ini permainan detailnya lebih kental dibandingkan yang Against Lab. Kalau Against Lab kalau kalian perhatiin ya, dia kayak cuman ya udah dia cuman tambahin lettering nih tentang Against di belakang. Terus juga ya ini lace lock, insole, tapi terus udah. Tapi kalau misalkan yang Rotape Riot tuh dia kayak midsole-nya ditambahin sprinkles di bagian uppernya nih. Ini juga ada detail-detail Rotape Riot. Terus juga materialnya juga diganti nih. Terus kalau kalian lihat di bagian tengahnya pun ada detail-detail lagi nih. Ini kan kosong nih, tapi kok ini ada detail tuh kayak Rotape Riot ini tuh. Terus juga ada rubber patch juga di sini. Sementara kalau ini bordir, menurut gua lebih premium rubber patch dibandingkan bordir. Kalau bordir tuh kayak nggak tahu ya, kayak biasa aja sih, nggak kesan premium tuh nggak ada. Kalau ini tuh
ada apa namanya, ada rubber patchnya. Terus juga ini lace holdernya tuh kan dia kan cuma dikaitin doang nih ke ini kan, dikaitin sama uppernya, dan ini bahannya suede kan. Kalau ini tuh dibedain lagi cuy. Dibedain lagi maksudnya. Kalau ini tuh lebih cocok aja gitu. Ini lebih urban lah kesannya gitu ya. Terus juga yang ini kan nggak ada lace holdernya tuh. Kalau yang Kenki ya, kalau yang Rota Pride ada detail ini juga nih, detail kayak woven label. Di bagian belakang juga ada detail lagi tuh logonya. Kalau yang bagian step kayak apa masih lebih simple lah ya. Ya mungkin lebih simpel aja. Di bagian dalam juga insole-nya juga ada logo Rata Pride nih, gitu ya. Kalau di bagian bawah sih sama sih outsole-nya. So ya dua-duanya sih bagus sih. Cuma memang kalau ini lebih berkarakter aja sih, lebih detail aja gitu. Kalau yang ini mungkin memang ngejar simplicity kali ya, less is more lah ya gitu ya. Lebih kayak gitu. Anyway ya, ini 3 sepatu Kenki yang mungkin nanti bakal gue review secara lebih mendalam di YouTube gue. So ya, jadi itulah sekarang. Kehidupan gue lebih banyak di usaha lah sekarang dibandingkan content creation. Tapi ya gue pengen sih balik lagi ke content creation. Memang ada masanya gitu loh. Ada masanya kayak lo bosen, ada masanya lo jenuh, ada masanya gue nggak bisa keep up dengan tren, dengan konten kreator yang lebih muda, yang jauh lebih banyak energinya gitu. So ya, kalau kayak gitu. Anyway guys, gue Yoshilo Kesawan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Yoshilo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.